akan sangat bermanfaat buat kita semua, khususnya dalam menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk itu kepada yang terhormat Ustaz Ahmad Mustafa LCMPDI maupun tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي كما قال أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyempatkan waktu, meluangkan waktu mengajar untuk hadir di dalam majelis, dalam pengajian rutin yang diadakan oleh Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan keistiqomahan kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan. Sebelum saya melanjutkan, mengingatkan insyaallah kita di hari Ahad subuh ya, kita ada juga kegiatan rutin bulanan, yaitu kegiatan subuhan akbar. Setiap bulan kita laksanakan, insyaallah akan diisi oleh pimpinan pesantren Al-Hikmah, pesantren Tahfidz Quran, Haji Muslim Al-Zuhri Mahbar LCMAK Al-Hafidz, yang kemarin khutbah Idul Adha di sini ya. Beliau merupakan imam kalau tarawih Ramadan di Masjid Raya Taqwa. Mudah-mudahan dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, kita bisa terfasilitasi untuk bisa meningkatkan keilmuan kita, menambah bekal kita sebelum
sebelum kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bekal yang kita pelajari semakin menambah makrifat kita kepada Allah, makrifat kita kepada Rasulullah, dan semakin menikmati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini yang disampaikan ketika pada Syam, ya, insyaallah niat kita semuanya adalah untuk sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan tentang bagian dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhalah fase dakwah Islam dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita membahas tentang pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu, ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang kedua, artinya ditandai ada perintah dari Allah untuk menyebarkan dakwah Islam. Jadi kalau kita bayangkan Islam dulu itu dimulai dari satu orang, ya, dari seorang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam itu sampai ke kita hari ini. Nah, ini adalah betul-betul perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini harus kita teladani. Artinya kita ini harus menjadi penyambung estafeta apa yang didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umatnya wajib, ya, melanjutkan estafeta perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibayangkan kalau seandainya dakwah ini terhenti dalam periode tertentu, mungkin tidak nyampe ke kita. Nah, inilah kita mewarisi Nabi Muhammad agar apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad ini terus lanjut kepada generasi berikutnya. Kita sebagai orang tua misalnya memposisikan diri kita untuk melanjutkan estafet dakwah ini dalam keluarga kita. Kita meneladani Rasulullah bagaimana Nabi Muhammad membangun keluarga, bagaimana Nabi Muhammad mendidik keluarga, istrinya dan juga anak-anaknya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah orang pertama yang menyambut dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya istri menjadi pendukung utama dalam penyebaran dakwah Islam. Kita mengenal Sayyidah Khadijah adalah saudagar yang kaya, terhormat karena orang semuanya mengetahui, ya, tentang kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah. Dan itu manusiawi. Salah satu di antara orang punya rasa hormat kepada orang lain itu diantaranya karena dia kaya, ya kan? Manusiawi. Orang menghormati, orang dihormati karena dia kaya, tapi kekayaannya sering bantu orang, gitu ya. Orang jadi hormat. Yang lain orang dihormati karena ilmunya, orang dihormati karena jabatannya. Naluri manusia itu punya rasa milik untuk menghormati karena beberapa faktor-faktor seperti itu.
Termasuk Sayyidah Khadijah dihormati karena kekayaan yang dimilikinya dan kedermawanannya. Ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bersama mendampingi baginda Nabi Muhammad SAW, maka seluruh hartanya, seluruh kekayaannya digunakan untuk menopang dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah dakwah Islam tidak butuh dana? Apakah penyebaran dakwah Islam tidak perlu biaya? Sangat perlu sekali. Ya. Kita misalkan mengadakan kegiatan seperti ini, mensyiarkan Islam, apa yang kita keluarkan? Listrik, gitu ya. Ya, kipas angin nyala, ini pulsa buat syuting, gitu ya, baterai, konsumsinya. Ya, ini buktinya bahwa penyebaran dakwah Islam itu membutuhkan biaya, membutuhkan dana. Dan itu Khadijah radhiyallahu anha, kekayaannya semuanya untuk membela, untuk perjuangan dakwah suaminya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu nilai yang kemudian perlu terus kita teladani dari Rasulullah dan orang-orang yang berada di sekitar baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau diklasifikasikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu ada 4 fase. Biasanya kita mengenal hanya 2 fase saja, fase dakwah sirran dan jahran. Oleh Profesor Dr. Syekh Ramadan Sa'id Al-Buti membagi dakwah Rasulullah itu menjadi 4 periode. Yang pertama adalah dakwah sirran, dakwah secara rahasia, dakwah secara personal. Ya. Jadi kalau yang dimaksud dakwah secara rahasia itu sembunyi-sembunyi, kita bisa berdakwah seperti ini terang beneran, terang-terangan pakai loudspeaker, suara luar gitu ya. Ini tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW di masa awal-awal. Jadi memulai dakwah Islam karena kan Rasulullah itu membawa Islam yang secara umum berhadapan dengan kebiasaan, tradisi, keburukan orang-orang jahiliyah. Sehingga kalau langsung dilakukan secara terang-terangan pasti akan mudah dihapuskan, mudah dipatahkan dan mudah dihancurkan. Nah ini perlu juga kemudian ini menjadi pelajaran buat kita bahwa di dalam menyebarkan dakwah ini perlu strategi, perlu cara, tidak serampangan. Kalau kita kerja saja, kita itu perlu perencanaan, gambar dulu. Kita bangun masjid ini bisa mulai bangun masjid setelah ada gambarnya. Artinya apa? Garis jalannya itu sudah dipandu. Kita ini nanti bentuk masjidnya seperti ini. Sama juga di dalam menyebarkan dakwah Islam. Kita punya rencana bagaimana jamaah masjid ini jumlahnya penuh bisa. Karena menjadi pikiran, punya visi dulu, punya rencana dulu, mimpinya punya dulu. Kemudian apa tahapannya yang kita lakukan berikutnya. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa di dalam berdakwah itu tidak serampangan. Perlu ada perencanaan, perlu ada tahapan demi tahapan.
bisa mendapatkan target yang diinginkan. Nah, yang pertama tadi adalah periode pertama adalah periode rahasia sirran. Kemudian masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini 3 tahun. 3 tahun saja. Ya. Kemudian periode yang kedua disebut dengan ad-da'watu jahran bil lisani faqat, yaitu dakwah dimulai dengan lisan saja, tidak ada perangkat yang lain, gitu ya. Kalau kita ada dakwah melalui media, dakwah melalui online, ya Rasulullah dulu berdakwahnya hanya lisan saja. Di periode yang kedua, dakwah itu jahran, wastamarrat ilal hijrah. Jadi dakwah secara rahasia itu 3 tahun, kemudian dilanjutkan dakwah secara terang-terangan, tapi dengan lisan saja, itu sampai hijrah Rasulullah. Jadi selama Rasulullah berada di Mekah, itu periode 1 dan 2, sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi kalau diklasifikasikan atau dibuat timing waktunya 3 tahun dakwah rahasia, 10 tahun dakwah terang-terangan dengan lisan saja ketika berada di Mekah, gitu ya. Ini sampai mulai dari diutusnya Rasulullah usia 40 tahun, kemudian rentang waktu selama di Mekah itu 13 tahun. 3 tahun rahasia, 10 tahun dan terang-terangan, tapi dengan lisan, gitu ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marhalah atau periode yang ketiga disebut dengan da'watul jahran ma'a qitadil mu'tadin wal badi'ina bil qitali aw syarri. Dakwah secara terang-terangan, kemudian ada peperangan. Jadi peperangan itu adalah bagian dari dakwah. Jadi perang itu adalah ketika berada di Madinah. Siapa yang diperangi? Orang-orang yang memulai memerangi terlebih dahulu, seperti yang terjadi di dalam perang Badar, dalam perang Uhud, di dalam perang Khandaq. Itu bukan Rasulullah yang memulai, tapi Rasulullah meladeni. Ada tantangan, ada upaya yang dilakukan membahayakan kaum muslimin, kemudian Rasulullah membentuk pasukan, menyiapkan pasukan untuk menghadapi musuh Islam kafir Quraisy, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian fase yang keempat, ya, periode yang keempat, yaitu dakwah dengan terang-terangan, kemudian juga ada peperangan, memerangi setiap orang yang menghalangi dakwah Islam. Jadi kalau kita lihat itu peningkatannya, awalnya bertahan, begitu ya, kemudian mulai menjaga diri, membentengi diri, kemudian lebih aktif, gitu ya, untuk memerangi orang-orang yang memerangi Islam. Nah, ini kalau kita melihat pembagian dari periode dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita mulai dari yang pertama, dakwah sirran, dakwah secara rahasia. Jadi Rasulullah memulai dakwah secara rahasia itu perorangan, orang per orang, individu ngajak. Saya ngajak orang, misalkan begitu ya, ngobrol berdua, disampaikan
Kemudian perlu kita juga pahami bahwa rahasia berdakwah secara rahasia itu bukan karena takut Rasulullah, bukan. Ya, tentu itu adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu, ya, berdakwah secara rahasia. Ini juga menjadi contoh buat kita, teladan buat kita bahwa di dalam kita menyebarkan syiar Islam perlu ada tahapan-tahapan. Jadi tidak semua keinginan kita itu langsung biar begitu ya. Keinginan banyak, tetapi perlu sedikit-sedikit. Jadi dosisnya itu sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini kita meladani Rasulullah begitu. Artinya pertama Rasulullah melakukan individu, dakwah secara personal, dakwah secara individu, satu persatu orang diajak untuk masuk Islam. Nah, di antara orang-orang yang disebutkan generasi awal yang masuk Islam itu tentu yang pertama adalah istri beliau, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan beliau yang kemarin pertemuan sebelumnya sudah bahas, setelah Rasulullah menerima wahyu, Sayyidah Khadijah memberikan ketenangan. Sayyidah Khadijah memberikan solusi, diajak kepada Waraqah bin Naufal, sampai kemudian Rasulullah mendapatkan penjelasan apa yang terjadi kepada Rasulullah ini adalah wahyu, namus, tanda-tanda yang dulu diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka disuruh siap-siap, siapapun orang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan namus seperti ini, pasti dia akan dimusuhi, pasti dia akan diusir, diusir dari kaumnya. Itu perkataan Waraqah bin Naufal. Awa mukhrijiyahum, kata Rasulullah, apakah mereka akan mengusirku? Iya. Jadi kalau kita ini berjuang untuk Islam, kalau diomongin gak enak, itu gak ada apa-apanya. Jadi kalau aktif di masjid, diomongin orang gak enak, itu sudah berarti dakwahnya benar. Ikuti Rasulullah. Rasulullah ketika membawa kebaikan, membawa kebenaran, apakah Rasulullah mulus-mulus saja? Tidak. Ketika Rasulullah dimusuhi orang lain, apakah yang dibawa Rasulullah salah? Tidak. Yang dibawa itu adalah kebenaran. Maka begitu ya. Untuk menguatkan adik-adik remaja masjid, ya. Jadi kalau kita aktif di masjid, gitu ya, ada omongan, gitu ya, tidak enak, lalu biasa saja. Itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Insyaallah semuanya adalah kebaikan, gitu ya, kebaikan. Kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk menyebarkan dakwah itu, makanya dia secara rahasia, dan itu sudah dipersiapkan sejak awal, ya. Apakah diusir, gitu ya. Bahkan itu perkataan Waraqah bin Naufal. Karena itu apa? Ya, nabi-nabi sebelumnya pun begitu sama. Jadi dakwah Islam, kebaikan itu tidak dihamparkan karpet merah, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kerja keras, penuh bahkan ya ancaman nyawa, gitu, kalau di dalam dakwah Islam itu. Nah, inilah kita meneladani Rasulullah SAW. Yang pertama yang menyambut dakwah Rasulullah itu adalah Khadijah, istri beliau. Kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib. Kita kenal sahabat Ali bin Abi Thalib, adalah anak dari paman beliau ya. Kemudian
bin Harithah, Zaid bin Harithah. Kemudian ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lagi. Kira-kira mereka ini jumlahnya 30 orang. Sampai 3 tahun itu jumlahnya 40 orang saja. Ini orang-orang yang berhasil dihimpun oleh Rasulullah SAW. Jadi adik-adik remaja masjid harus meneladani Rasulullah. Gimana caranya anak-anak remaja ini meningkat jumlahnya? Yang di luar masjid masih banyak. Gimana caranya biar kita ajak bisa aktif semuanya di masjid? Nah ini Rasulullah itu begitu, ngajak satu sampai kemudian jumlahnya banyak sampai dengan 40 orang. Tapi nggak perlu nunggu 3 tahun ya. 3 tahun udah selesai DKM-nya 1 periode. Gitu ya. Jadi ini kita jadi punya nilai. Seandainya kita berhasil ngajak 1 orang, kemudian dia menjadi rajin sholat ibadah jamaah di sini, setiap pahala jamaah yang mengalir ke kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, siapa yang mengajak kepada kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan itu, maka baginya orang yang ngajak itu mendapatkan pahala apa yang dilakukan kebaikan orang yang diajak tadi. Masya Allah. Inilah multi level marketing, MLM, multi level dakwah namanya. Jadi bukan masalah uang saja, ada MLM-nya gitu ya. Jadi multi level dakwah, multi level pahala. Bayangkan itu 1 orang. Kalau dia rajin sholat, maka kita dapat kiriman pahalanya. Makanya pahala orang berdakwah itu luar biasa. Makanya kenapa ulama-ulama kita itu semangat berdakwah? Dengan apa? Ketika orang mendapatkan hidayah melalui tangannya, dia terus mendapatkan kiriman pahala. Makanya kalau kita menyebarkan broadcast, pengumuman ada pengajian, kemudian kita kirimkan ke orang lain, kemudian dia ikut hadir di sini, kehadiran di sini dia pahalanya itu juga mengalir kepada orang yang share, orang yang ngajak tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Luar biasa. Nah ini makanya kita semuanya harus punya semangat. Ibu-ibu ya, yang punya kenalan, yang keluarganya masih bingung mencari aktivitas, diajak ke masjid. Nah, ya, diajak ke masjid, diajak pengajian. Insya Allah pahala semuanya, dan kita yang ngajak mendapatkan pahala. Jadi nggak perlu kita, Ustaz saya nggak hafal hadis, nggak hafal ayat, nggak usah hafal ayat. Kalau memang ngajak ke masjidnya perlu dikasih 1 gorengan, kasih 1 gorengan, nggak usah dikasih dalil. Ya, kalau mau dikasih 1 bungkus nasi kuning baru mau datang ke masjid, kasih, nggak perlu pakai dalil, gitu ya. Urusannya yang ngasih dalil itu ceramahnya, gitu ya. Jadi mengajak orang itu tidak mesti kemudian harus menggunakan ayat Al-Quran, tidak mesti menggunakan hadis. Yang penting dia melakukan amal kebaikan secara perlahan, kemudian dia akan mendapatkan penjelasan, mendapatkan ilmunya, kemudian dia datang. Gak apa-apa datang di awal itu karena 1 bungkus makanan misalkan, ya. Tapi nanti kalau kelamaan setelah dia mendapatkan, oh ternyata ini pahalanya luar biasa, akhirnya menjadi kebutuhan, sampai kemudian menjadi kebutuhan. Karena apa? Nutrisi rohani, ibadah di masjid, pengajian, nutrisi rohani yang kita makan setiap hari, nutrisi fisik kita, nasi, minum,
nutrisi fisik, tapi manusia diri kita ini terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Rohaninya minta makan, rohaninya perlu dikasih nutrisi biar sehat. Biar apa? Biar kita terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar hati kita semakin tenang, biar hati kita rajin untuk ibadah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian ketika jumlah orang-orang yang ikut bersama dengan Nabi Muhammad ini semakin banyak, akhirnya Rasulullah membuat base camp, membuat tempat pertemuan. Ya. Jadi awalnya Rasulullah tidak punya base camp, ketemu orang datang ke sana, datang ke sini, semakin banyak. Oh, ini perlu ada markas, nah, gitu ya. Nah, alhamdulillah masjid inilah markas di dalam kita. Zaman dulu yang dipakai oleh Rasulullah itu rumah. Yang dipakai itu rumah anak muda. Namanya Arqam bin Abil Arqam. Rumah ini letaknya justru berada di keramaian orang-orang kafir Quraisy. Bukan di pinggir-pinggir pelosok-pelosok, bukan. Justru di keramaian orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau Gedung Jaya ini ya pusatnya ramainya kan di sini, karena kantor biasanya di sini. Jadi nyari markas ya dekat sini. Rumah dijadikan sebagai base camp dakwahnya Nabi Muhammad, namanya Baitul Arqam. Rumahnya Arqam. Arqam nama orang. Arqam bin Abil Arqam. Arqam anaknya Bapak Arqam. Saking dirahasiakan, ya. Jadi sampai namanya saja ini tidak definitif. Di rumah Arqam bin bapaknya Arqam. Jadi yang piano anaknya. Jadi kalau di sini yang disebutkan itu nama anaknya, anak muda. Saking dirahasiakannya nggak disebutkan. Harusnya kalau menyebutkan anak, misalkan anak saya Ribbi bin Ahmad Musyaffar, tapi saking dirahasiakan nama bapaknya ini Ribbi bin Abi Ribbi. Ribbi bin bapaknya Ribbi, bapaknya Ribbi. Saking dirahasiakan nama beliau, kita tidak tahu nama bapaknya apa. Jadi ini rumah saking dirahasiakan. Ini strategi yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa diambilnya itu di tengah keramaian? Karena orang kafir Quraisy nggak menimbulkan curiga. Kalau di pelosok-pelosok, kalau orang nyari itu orang yang melakukan hal yang berbeda dengan umumnya biasanya nyempil di pelosok pojok-pojok begitu. Nah, ini sengaja dicari tempat yang tidak menimbulkan kecurigaan, justru di tengah keramaian, tapi tetap di dalam rumah kegiatannya. Gitu ya. Ini strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi berdakwah dimulai dari sedikit terus meningkat. Nah, ini juga ini ada sekretaris BKM yang perlu disurvei juga. Jamaah kita ini meningkat atau menurun? Kalau menurun berarti gagal BKM. Gitu. Kalau jamaahnya bertambah banyak, berarti alhamdulillah kita ini bisa meneladani Rasulullah. Gitu. Jadi kalau kita melihat Rasulullah di sini, ya jadi ukurannya adalah jumlah orang. Gitu. Ya, karena kita di masjid, maka dakwah kita adalah bagaimana kita mengajak orang sebanyak-banyaknya menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sekarang misalkan jumlahnya semakin sedikit karena masjidnya besar, jadi kelihatan sedikit ini. Ya, karena sekarang masjidnya besar, alhamdulillah peluang orang yang bisa kita ajak ke masjid jadi lebih banyak. Nah, ini semuanya, ayo bareng-bareng kita mengajak saudara kita, keluarga kita untuk bisa meramaikan rumah Allah